warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahrul Baihaqi dari IAIN Tulungagung. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita akan melakukan sedikit evaluasi tentang materi sebelumnya, yaitu materi di LKS kalian pada poin A tentang klasifikasi materi berdasarkan komposisi. Nah, kemarin Bapak kan sudah memberikan soal, yaitu terdiri dari 5 soal yang kalian isi lewat Google Form yang sudah Bapak kirim linknya di grup WA kelas. Pada hari ini, evaluasi yang akan Bapak berikan tentang soal kalian. Untuk anak-anak, adik-adik, silahkan dilihat kembali link yang sudah Bapak berikan untuk melihat kembali soal-soal, yaitu ada 5 soal yang sudah Bapak berikan. Di soal yang pertama atau soal pertama, di situ dikatakan bahwa materi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, di situ seharusnya jawaban yang benar yaitu adalah kalian harus memilih jawaban bertuliskan benar, memilih poin benar di situ. Kemudian untuk soal yang kedua, unsur adalah zat yang tidak mungkin terurai lagi menjadi bahan atau zat lain. Jawabannya benar. Kemudian untuk poin ketiga, untuk poin ketiga dan keempat, ini yang paling banyak salah dari anak-anak atau adik-adik semua. Untuk poin 3, di sini Bapak jelaskan sedikit. Untuk poin ketiga dikatakan atau Bapak tuliskan di situ ciri-ciri larutan homogen. Ciri-ciri larutan heterogen, yaitu bening, tembus cahaya, dan tercampur merata. Di situ harusnya kalian memilih jawaban atau memilih poin tidak benar. Kenapa? Karena di ciri-ciri tersebut ada yang salah. Seharusnya untuk larutan heterogen itu tidak tercampur merata. Jadi heterogen itu masih dapat dibedakan. Nah, kalau larutan yang tidak dapat dibedakan itu apa? Nah, untuk larutan yang tidak dapat dibedakan itu adalah larutan homogen. Jadi untuk jawaban yang benar adalah tidak benar, di poin tidak benar di soal kalian. Kemudian yang poin 4, untuk yang poin 4, di situ Bapak tuliskan tentang ciri-ciri atau sifat senyawa. Di situ juga banyak jawaban dari anak-anak atau adik-adik yang salah. Yaitu yang pertama ada tergolong zat tunggal. Yang kedua, tersusun dari 2 unsur. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, kenapa kok salah? Karena di soal kalian itu untuk soalnya kan di situ sudah Bapak bedakan, sudah Bapak belokkan sedikit di poin 3. Di situ tulisannya tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Yaitu benarnya jawaban yang benar itu dapat diuraikan. Sedangkan yang dituliskan Bapak di soal itu tidak dapat diuraikan. Jadi jawaban yang harus kalian pilih adalah poin tidak benar di soal yang Bapak kirim kemarin. Untuk poin yang kelima atau soal kelima, di sini tidak perlu pembahasan yang lebih jelas lagi karena rata-rata jawaban dari adik-adik atau anak-anak semua itu benar. Apa itu soalnya? Yaitu zat tunggal
terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Dan dari adik-adik dan anak-anak semua itu menjawab dengan benar. Nah, apa yang bisa kita dapat dari pelajaran kemarin? Yaitu yang pertama adalah pengertian materi. Yang kedua, di materi itu terdapat beberapa bagian atau terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama zat tunggal, yang kedua campuran. Nah, zat tunggal kemarin ada dua lagi, dibagi menjadi dua lagi, yaitu apa? Unsur dan senyawa. Ya, zat tunggal dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Kemudian untuk campuran itu juga terbagi menjadi dua, yaitu apa? Larutan hidrogen dan juga homogen. Larutan homogen itu tidak dapat dibedakan karena di situ tercampur merata. Jadi untuk dilihat secara kasat mata itu sangat susah. Sedangkan untuk larutan hidrogen itu dapat dibedakan. Sekali lagi, untuk larutan hidrogen dapat dibedakan. Contohnya seperti air sungai. Nah, itu kan dapat dibedakan antara lumpur dan juga airnya, itu sangat bisa dilihat dengan jelas. Ya, mungkin itu sedikit evaluasi dari Bapak. Kita akan masuk ke materi berikutnya tentang sifat fisika dan juga sifat kimia, yaitu pada poin B tentang sifat materi. Silahkan dibuka LKS halaman 50. Pada poin B tentang sifat materi, sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu tentang sifat fisika. Nah, di LKS kalian menyebutkan bahwa ada beberapa benda yang termasuk ke dalam sifat fisika, yaitu yang pertama wujud zat, yang kedua daya hantar, yang ketiga rasa, yang keempat warna, yang kelima kelarutan, yang keenam keruan, yang ketujuh kekerasan. Nah, pada poin yang pertama ada wujud zat. Nah, di wujud zat ini yang termasuk ke dalam sifat fisika, yaitu padat, cair, dan juga gas. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu daya hantar. Nah, di sini daya hantar yang dimaksud adalah konduktor dan isolator. Tentunya kalian sudah mengetahui tentang konduktor dan isolator pada materi kelas 6 kemarin. Kalau konduktor apa? Konduktor adalah penghantar listrik yang baik. Sedangkan untuk isolator adalah benda atau alat yang sangat sukar dilalui oleh listrik, atau dalam tanda lain, dalam tanda kurung, itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, apakah konduktor ini hanya bisa menghantarkan listrik saja? Tidak. Karena di sifat konduktor ini tidak hanya menghantarkan listrik, yaitu bisa juga menghantarkan panas. Begitu juga isolator. Nah, isolator ini tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian rasa. Nah, di sini untuk rasa sudah kalian pahami sendiri ya. Untuk rasa di sini rasa yang sudah kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari, sudah kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sifat makanan. Di situ ada rasa manis, ada rasa asam, terus ada rasa pahit dan sebagainya. Nah, di situ dari sifat itu, rasa asam, rasa manis, rasa asin. Nah, di situ kan ada beberapa benda yang menyebabkan atau sebab timbulnya rasa itu. Di situ yaitu rasa asin pada garam, terus rasa manis pada gula. Kemudian yang keempat,
Yang keempat apa? Warna. Nah, warna di sini juga sudah kalian ketahui juga, ada berbagai macam warna. Nah, warna-warna ini termasuk ke dalam sifat fisika. Apa itu? Banyak sekali ya. Michikui Binyu, merah, biru, hijau, dan sebagainya. Kemudian kelarutan. Nah, kelarutan ini sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang larutan homogen dan juga larutan hidrogen. Yang artinya berarti di situ termasuk dalam sifat fisika. Kemudian ada kekerasan. Di sini untuk kekerasan yaitu ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya zat. Artinya apa? Kekerasan menjadi ukuran di mana suatu zat itu dapat diukur. Nah, mengukurnya menggunakan apa? Yaitu dengan skala mol. Di KID LKS kalian di halaman 53 pada poin F tentang kekerasan. Bukan berarti kekerasan pada fisik dan juga sebagainya ya. Di sini kekerasan berdasarkan sifat benda, kekerasan dalam benda. Nah, untuk yang poin terakhir di sini ada kekeruan. Kekeruan di sini bisa saja pada yang ada di benda cair, juga bisa saja ada pada cahaya. Nah, pada benda cair itu pada larutan yang sudah kita bahas, larutan homogen dan juga larutan hidrogen. Kemudian untuk yang pada cahaya ini pada intensitas cahaya. Nah, jadi kekeruan pada cahaya ini untuk mengetahui seberapa intensitas cahaya itu pada suatu ruangan atau pada zat tertentu. Kemudian untuk berikutnya pada poin yang kedua, silakan kalian buka di LKS kalian, yaitu tentang sifat kimia. Di sifat kimia ada yang pertama mudah terbakar, yang masuk dalam kategori atau sifat-sifat kimia. Di situ diuraikan. Yang pertama ada mudah terbakar, kereaktifan, kestabilan dan juga busuk dan asam, daya ionisasi dan juga racun. Untuk mudah terbakar di situ berarti menunjukkan bahwa sesuatu yang terbakar di situ merupakan ke dalam atau termasuk ke dalam sifat kimia. Kemudian untuk kereaktifan ini kaitannya dengan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contohnya di sini adalah besi yang mudah berkarat. Kalau besi yang mudah berkarat di LKS kalian itu kan ada bereaksi dengan oksigen dan uap. Itu artinya merubah sebuah wujud zat. Jadi kereaktifan di sini berarti itu merubah suatu zat itu sehingga tidak sama dengan sebelumnya, atau ketambahan dari beberapa zat yaitu oksigen dan juga uap air sehingga dia berubah atau berkurang fungsinya dari yang maunya itu besi sehingga dia berkarat. Itu kan fungsinya atau kelebihannya dari besi itu menjadi berkurang. Nah, di situ untuk di sini untuk sifat kimia juga ada kestabilan. Nah, kestabilan di sini merupakan stabil atau tidaknya sebuah zat. Artinya dia tidak mudah terurai atau terpengaruh oleh zat lain. Kemudian untuk sifat kimia tadi sudah sampai ke stabilan, yaitu kita akan masuk ke sifat kimia ke poin keempat tentang busuk dan juga asam. Di sini busuk yang berarti adalah makanan yang sudah basi atau sesuatu yang sudah lama
itu akan menjadi busuk. Kemudian kaitannya dengan asam itu apa? Makanan yang sudah basi tadi kan rasanya itu berubah menjadi masam. Jadi busuk dan juga masam atau asam ini masuk ke dalam sifat kimia. Kemudian daya ionisasi. Di sini daya ionisasi ini yaitu mudah tidaknya sesuatu zat itu mengalami ionisasi. Nah, prosesnya ini terjadi yaitu menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik saat dilarutkan dalam air. Nah, di sini peristiwanya yaitu zat ion-ion terjadi. Ion-ion ini penyusunnya akan bereaksi kemudian menghasilkan listrik. Yaitu disebut dengan daya ionisasi. Kemudian yang terakhir, di poin terakhir yaitu racun. Kalian sudah paham kan racun? Dari berbagai bentuk racun itu mulai dari pestisida dan juga sianida dan sebagainya itu masuk ke dalam sifat kimia. Mungkin hanya itu yang Bapak dapat sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa, kalian nanti silahkan buka link Google Form. Di situ berisi soal dan silahkan kalian kerjakan tanpa untuk kesalahan yang berikutnya. Maksudnya di sini kalian harus benar-benar membaca LKS kalian tentang sifat materi sehingga nanti bisa menyelesaikan soal yang Bapak berikan. Bapak akhiri pertemuan pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.